Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesi Agustin dengan NPM 205305337. Saya dari Program Studi PGSD Universitas Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengetahui bagaimana sih cara seorang pendidik atau cara guru dalam melayani anak berkebutuhan khusus. Nah, teman-teman tentunya tahu ya, kalau kita membahas tentang anak berkebutuhan khusus ini tentunya kita masuk dalam mata kuliah pendidikan inklusi. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara seorang pendidik dalam melayani anak berkebutuhan khusus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu anak berkebutuhan khusus. Jadi, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh pada secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibanding dengan anak-anak yang lainnya. Itu tadi pembahasan pengertian anak berkebutuhan khusus. Nah, cara seorang guru untuk melayani anak berkebutuhan khusus itu apa? Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan luar biasa, disebut juga sebagai pendidikan khusus. Jadi pendidikan khusus ini diselenggarakan bagi peserta didik yang mengalami kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Oleh karena itu, semua tenaga kependidikan yang bekerja pada jalur pendidikan sekolah reguler perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai pendidikan luar biasa. Nah, hal ini dikarenakan guru sekolah tidak hanya berhadapan dengan anak-anak pada umumnya, namun juga pada anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi dalam menangani anak berkebutuhan khusus, tentunya guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar kelas dan mengkoordinasikan integrasi pengajaran dan sosial anak didik sebagai wujud dari pembelajaran inklusif itu sendiri. Nah, menurut Jamarah Saiful Bahri, setiap anak didik memiliki perbedaan dan karakteristik masing-masing. Atas dasar itulah, secara idealnya, seorang pendidik atau seorang guru memberikan perlakuan yang berbeda pula terhadap anak didik sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi, hal ini juga berarti bahwa seorang guru harus mempunyai dan memahami karakteristik kelasnya agar pembelajaran dapat efektif dan efisien, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan perbedaan individual anak. Jadi, kesiapan seorang guru dalam melayani anak berkebutuhan khusus itu tentu ditentukan oleh kemampuan dalam menguasai bidangnya, minat, bakat, serta keselarasan dengan tujuan yang ingin dicapai dan sikap terhadap bidang profesinya itu sendiri. Jadi, untuk memastikan kesiapan guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus, guru kelas diharuskan memiliki kompetensi memadai yang dapat diperoleh melalui pembinaan. Nah, dari pembinaan itu lebih mengarah pada pembinaan profesi berupa penyetaraan, sertifikasi, pelatihan, ataupun penataran. Nah, jadi itu persiapan seorang pendidik dalam melayani anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya akan
berikan beberapa tips untuk mendidik siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Yang pertama itu ada mampu mengenal situasi dan kondisi. Jadi mengingat siswa yang diajar ini bukan siswa normal, jadi kita sebagai calon seorang pendidik mampu mengenal situasi kondisi yang baik. Ketika siswa tidak mau belajar, lebih baik biarkan dia asik dengan dunianya sendiri. Jadi ketahuilah kalau siswa berkebutuhan khusus tidak bisa diajari sebagaimana anak pada umumnya. Kemudian yang kedua, awasi aktivitas siswa secara berskala. Nah, peserta didik berkebutuhan khusus ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja, apalagi dalam ukuran waktu yang lama. Mereka harus selalu dalam pengawasan. Kalau tidak, bisa saja malah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya yang dapat membahayakan kesehatannya. Kemudian yang ketiga, tempatkan mereka di barisan paling depan. Jadi ketahuilah kalau siswa berkebutuhan khusus ini perlu mendapat pengajaran yang jelas. Maka untuk itu kita tempatkan di barisan yang paling depan agar siswa lebih fokus mendengar. Dengan ini, materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik dan siswa berkebutuhan khusus tanggap dengan pembelajarannya. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat menambah ilmu bagi kita semua. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.